nasional begitu tidak mood sedang sudah menjadi babu-babu yang kelahiran antara syarat berguru itu 40 50 itu memiliki syarat dia untuk berguru itu yang termasuk. Dia bawakan barang sesuatu sebagai perlambang. Ada bawa pipa galang. Apa maknanya? Bahwa siswa itu siap ya, dengan segala risiko di perguruan itu. Perlambang baktinya seorang arak lego lekas arah kepen benang andang-andang kesejahteraan itu maksudnya. Artinya bahwa guru ini oleh kita sebagai orang tua menyiapkan barang sesuatu itu agar dia konsentrasi mendidik anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Spensasel Official, channelnya SMP Negeri 1 Selong. Itu yang dibahas di sini adalah tentang dunia pendidikan. Pemirsa yang kami hormati, saat-saat ini di SMP 1 Selong sedang hebohnya siswa dan guru dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-77 tahun 2022 ini. Sengaja kami mengundang salah seorang yang sangat populer khususnya di Kabupaten Lombok Timur, dan beliau berlatar belakang pendidik juga, namun beliau sekarang sebagai birokrat. Siapa lagi? Yaitu Pak Guru Muhir SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi kabar Dani? Alhamdulillah. Seperti katanya orang, sehat walafiat, baik-baik saja, tidak kurang satu apapun kecuali kekurangan duit. Ampun lagi, tiang awali dulu dengan kisah niki. Seringkali tiang membicarakan tentang Pelungguh di berbagai tempat, lebih-lebih di kampung Pelungguh kenal ini tanpa menyebut nama Pak Guru Muhir, orang bengong. Begitu melekatnya yang namanya guru pada jati diri Pelungguh Dani. Padahal makin Pelungguh dalam dilokrat niki nabi sedang pas niki berkelana sampun jadi kasih KCD kanit ya makin yang dulu kemudian pernah jadi kabid camat, kembali kabid. Nah, lunas pengendika Pelungguh berembi kira-kira kesan Pelungguh masih dong melekat siaran guru niki di dalam di jadi Pelungguh ya. Iya, baik, terima kasih. Pertama dan betul terima kasih dan diundang ya. Jadi yang adalah orang yang beruntung sebenarnya sehingga bisa nyampe di tempat ini. Yang kedua terkait tadi masih dipanggil guru ya. Padang camat Ya. Sebelumnya ya. Ini kan guru itu adalah predikat seseorang atas sesuatu profesi. Nah, memang menjadi brand saya sendiri barangkali. Jadi sampai saat ini pun jarang memanggil saya dengan Jabatan struktural. dengan jabatan Pak Camat, Pak Kabid, Nah, Pak itu Kanit, dan semuanya memang memanggil saya guru gitu kan. Nah, ini yang baru saya syukur. Dan guru ini pada prinsipnya adalah dalam pembagian strata sosial masyarakat kita yang disebut dengan kasta adalah kasta tertinggi itu. Kasta Brahmana. Guru kiai dalam kapasitasnya apapun tuh masuk ya dalam kasta tertinggi Brahmana. Nah, ini untuk digarisbawahi ini. Yang kedua baru ada kasta Satria.
siapa? Para pegawai ini, ya, para satria, para hulu balang, para tentara, para satria, termasuk juga para pegawai ini. Nah ini dari strata itu. Baru terendah itu adalah strata sudra, para petani, buruh dan sebagainya. Ada waisa itu pedagang kan. Nah ini kayaknya bagi saya secara pribadi itu harus saya syukuri bahwa predikat itu ada masih melekat, ada kebanggaan saat di mana-mana dipanggil dengan kata Pak Guru. Jadi termasuk alhamdulillah Pak pimpinan kita di Pak Bupati juga sering Insyaallah dan alhamdulillah Pak Guru. Iya, Pak Guru Muhir menyebut ya. Pak Camat. Jadi, khusus pada Pelunggu. Itu sang penamaan kita. Jadi penamaan orang Sasak ini tambah sedikit lagi ya. Jadi penamaan orang Sasak itu kita kenal satu, nama bebeyaknya. Nama bebeyaknya itu jejaleknya ya jejaleknya bahkan nama Druna. Nama yang diberikan kepada oleh orang tua kita Pak Soehardi, Muhir, Ibu ini dan sebagainya. Yang ketiga adalah nama Pramanya. Setelah dia mempunyai anak, itu dipanggil Amak. Nah saya dipanggil Amak Pupu. Jadi keluarga saya semua tidak ada yang manggil saya Pak, Bapak Pupu, tidak ada. Amak kakak. Aku lingkungan keluarga saja. Di keluarga, termasuk juga kalau ada anak-anak misan itu manggil saya tuh dipadukan dia dua kata itu, dia panggil bapak, kakak gitu. Jadi tidak ada bilang Pak D di saya itu. Kemudian yang itu adalah nama pengapunya setelah dia memiliki cucu. Nah, seluruh nama ini hanyut ketika orang Sasak telah menunaikan ibadah haji. Tuan, mami tuan, bapak tuan, kak tuan, adik tuan. Engkau ada sebut selainan. Ini di penamaannya. Dalam penamaan pun kita memiliki kaedah. Nah, gitu. Orang Sasak itu rata-rata satu huruf, satu kata gitu. Orang Sasak itu dan punya kecirian tersendiri. Mahnab, sahnab, senab, jahnab, minggap, tinggap, dan sebagainya ini. Jadi saya orang bersyukur pasti dipanggil guru sampai saat ini. Khususnya guru niki. Nah, jadi jelas Pelungguh masih memiliki rasa kebanggaan, tetap niki. Iya, harus saya pertahankan. Dan memang benar niki, Pak Guru, bahwa Pelungguh walaupun Pelungguh niki pernah juga masih ndak aktif di radio. Nah, juga di televisi. Bagi masyarakat Lombok Timur, Pelungguh itu populer, tapi tidak pernah menyebut nama aslinya saja, selalu melekat Pak Guru begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu melekatnya nama Guru. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan masyarakat khususnya terhadap yang namanya guru dan mana itu yang disebut guru yang sebenarnya menurut pandangan adat khususnya Sasak Payet Timu nih kita. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi nih kita guru itu kasta tertinggi. Nah, apa plus minusnya yang dipanggil guru? Satu yang plusnya yang kita ngambil adalah dalam ketika kita dipanggil dengan predikat itu adalah benteng diri kita sendiri untuk menjaga martabat kita sendiri agar tak keluar dari ranah-ranah, tidak melanggar norma-norma sosial dan sebagainya. Sebab guru itu adalah dengan kasta tertinggi, orang yang harus digugu dan ditiru. Jadi kita akan menjaga martabat kita di situ. Dengan menjaga martabat, maka harkat kita sebagai manusia itu akan terlindungi. Yang manusia itu adalah manusia yang beradab. Nah, itu dia kelebihan apa yang saya ambil. Jadi tetap kita jaga diri ketika dalam pada posisi jabatan tertentu kita mengedepankan, saya masih dipanggil guru, saya bukan camat, maka tidak ada hukum memerintah dan sebagainya. Itu. Sebab guru itu dalam pandangan orang Sasak itu adalah pekerjaan yang termulia. Nah, jadi tidak heran kita melihat, mengetahui dan mendengar, memperhatikan dan menyaksikan
masyarakat kita, keluarga kita, sahabat kerabat hande dan tolan kita yang begitu sangat-sangat mengkultus individukan gurunya. Masuk Guru ngaji, guru sekolah dan semuanya. Kenapa? Metodologi pembelajaran guru dalam perspektif bangsa Sasak itu sudah sangat sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu psikologi. Lunasan Apa konsepnya? Bagaimana menurut Syekh? Dimanapun asal sudah, meskipun beliau belum dilihat, tidak pernah dilihat, tetapi dia kita berguru sama keturunannya dan sebagainya, penghormatannya sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Ntar saya jawab. Yang kedua, ini contoh-contoh kasus. Kemudian di Saker kita punya guru Bangke, kita punya guru Alibatu. Di Juruaru kita punya Mutawalli, Sibawaihi. Kemudian di Kelayu kita punya guru Umar, di Tanjung punya Tanjung. Kenapa? Metodologi mereka yang luar biasa. Apa metodologinya? Nah, ini dia. Metodologinya dengan bedengah. Jadi setiap santrinya tuh di dengah apa pun dengah. Tuan Guru Umar ingin mengajarkan tauhid kepada santrinya, atau Tuan Guru Pancor ingin mengajarkan tajwid, pertaubatan dan sebagainya, tidak langsung pada materi, tapi di dengah-dengah dulu. Nah, contoh kalau di Tuan Guru Umar diciptakanlah tembang-tembang. Nah, Allahu Akbar, Tuhan si paling beli, singaraang selapuna mesa-mesa, beli kekuasaan. Nah itu. Jadi syair-syair Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ahad. 4 ini setelah menerima kalimat dalam pikiran santrinya, murid-muridnya, barulah diuraikan dia satu persatu. Apa sih maknanya? Nah gitu loh. Kemudian Tuan Guru Pancor ingin mengajak santrinya bertaubat, tidak langsung ketahui bala taubatun nasuh, tidak. Tapi didede dulu. Ina ama inget si deuwa toa, bulunda putih mata saru kawih tunjang, sino lakar dengan aruta meluang tobat. Nah, masuk materinya. Tapi setelah sangat kalimat dalam pikirannya, barulah masuk dia materi tentang tobat. Bagaimana cara orang bertobat dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ketika masukkan tidak langsung, tetapi didengah. Setelah didengah, maka muncullah kelompok hizib, kelompok itu implementasi dari dengah. Iya, supaya dia dikumpulkan mereka di dengah, dituntun namanya dengah. Iya. Dituntun dengan cara yang menyenangkan. Itu namanya dengah. Metodologi pembelajaran orang adalah bedengah. Itulah sebabnya Maulana Syekh, guru-guru kita yang lain dan sebagainya itu sangat-sangat luar biasa dalam arti santri-santri siswanya. Kalau itu bisa kita lakukan sebagai guru, maka betapa indahnya dunia pendidikan kita. Iya, menarik sekali. Bedengah. Adakah sekarang hubungannya antara metode bedengah dengan implementasi metode guru yang sekarang, terutama sekali guru yang di sekolah, mungkin ya. Kira-kira bagaimana? Ya ini yang harus kita coba cari benang merahnya untuk menghubungkan itu. Mohon maaf ya, sampai saat ini banyak siswa-siswa kita yang saya pernah didik di Tabua jadi kepala desa. Pernah desa juga. Banyak kepala desa, sekdes itu tetap memanggil guru itu. Benar itu.
Pak Guru sampai sekarang. Iya. Tidak pernah bilang Pak Kabid, Pak Camat dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Memang masih banyak teman-teman kita, dalam tanda petik loh ini, dalam tanda petik yang keluar dari konsep. Sebenarnya kalau kita membaca referensi, katakan untuk menjadi guru itu kan harus sehat mental. Harus sehat mental. Sehingga predikat menjadi guru itu sangat-sangat bagus. Sebab apa? Nah, kalau Ki Hajar Dewantara ada 3 filosofis pendidikannya, kepemimpinan itu. Guru kan pemimpin di depan kelas, bagaimana mengemas kelas. Tapi seringkali kita tidak memandang anak-anak itu, siswa kita itu sebagai manusia. Seringkali kita tidak memandang mereka sebagai manusia. Kita pandang mereka sebagai robot, sehingga satu kali klik semuanya harus bisa. Kalau kita memandang siswa kita sebagai manusia, maka kita harus mengenal manusia itu dengan berbagai macam karakteristiknya, maka akan berbeda tata cara kita pendekatannya. Kembali kepada kita. Itu sebabnya guru itu harus memiliki kesehatan mental yang luar biasa. Kalau kita membaca merujuk bukunya Zakiah Derajat ya, warnanya kuning, covernya itu judulnya Guru dan Kesehatan Mental. Nah, untuk menjadi guru seperti itu memang tidak sembarang orang yang bisa, sesuai dengan apa yang sudah diserapkan di dalam sastra orang Sasak itu. Memang ada itu. Kalau di Hajar Dewantara 3, ing ngarsa sing tulodo, ing mangun mangkarso, ing madya mangkarso, tuturi handaya mendorong, itu yang diambil. 3. Baru dia dapat memimpin kelas atau ke guru, karena itu tuh pemimpin. Kalau Sasak banyak dia. 1, ngadeg di jending bintang. Guru itu laksana bintang. Bintang itu filosofisnya sangat tinggi sekali. Nah, untuk menjadi guru itu tidak sembarang orang yang dapat menjadi guru. 1 dari sisi objektif. Kemudian dari tempatnya itu, bintang itu berkelap-kelip. Artinya guru dalam kesehariannya, apapun yang dia akan lakukan, apapun yang dia katakan, cepat maupun lambat akan diketahui oleh siswa-siswanya, orang tua, wali murid kita, bahkan masyarakat kita. Itu kelap-kelip bintang. Yang ketiga, bintang itu adalah kompas bagi nelayan yang tersesat. Dengan meskipun ada badai di tengah samudra, tetapi begitu nelayan kita melihat bintang, dia bisa kembali. Itulah perumpamaan akan guru itu, menjadi kompas bagi peserta didiknya. Baru dia hebat itu. Nah, kalau langit tanpa bintang, kelam. Begitu juga dunia tanpa guru, hancur dia. Gelap. Nah, itu. Yang kedua, padang panas punang rawi. Guru itu mampu membuat suasana yang begitu emosional, begitu tidak mood, sedang bad mood akan menjadi good mood karena padang panas punang rawi. 3, subur bumi pertale. Nah, subur bumi pertale itu bermakna bahwa guru itu harus mampu menumbuh subur, kembangkan potensi, bakat, minat peserta didiknya. Subur gurulah yang kitalah yang membuat tanaman itu menjadi subur. Nah, siswa ini kan bibit ini. Anak-anak itulah bibit. Ada yang punya potensi menjadi penari, penulis, pengarang. Ini harus dikenali. Makanya saya katakan tadi, kalau guru memahami siswanya sebagai manusia, maka komprehensif pengetahuan kita tentang manusia itu, karakteristik, bakat, minat, dan sebagainya. Maka kita dapat mencarikan pembelajaran yang tepat, metodologi yang tepat, untuk strategi yang tepat untuk memberikan dia pembelajaran. Itulah guru yang memiliki
kemampuan analisis berpikir. Itu sebabnya lambat laun kita akan menjadi guru yang insya Allah akan tergantikan oleh teknologi kalau kita tidak segera membenahi diri dalam hal-hal seperti itu. Baik pengetahuan, sikap, dan pemahamannya tentang sesuatu itu. Baik. Ini untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat kaitannya dengan nanti tadi yaitu berdengah ya. Bagi guru yang pemula nih kita nih, apa yang harus dilakukan supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat? Apakah itu baik guru yang di sekolah maupun guru yang ada di masyarakat? Apa yang harus kita siapkan untuk mendapat kepercayaan itu, dan bagaimana proses barangkali dari secara adat untuk menyerahkan siswa anak didiknya ke guru tersebut? Barangkali bisa kita tahun 2018 waktu saya jadi kabin SD itu kita lakukan itu. Okay. Karena orang Sasak itu kalau dia berguru itu tidak dilepas-lepas begitu saja, tidak. Karena orang Sasak itu kalau kita datang berguru itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Mau berguru apa saja, masuk syarat guru ini. Iya, syarat menjadi guru. Syarat jadi guru dan syarat iya, jadi itu yang seingat saya ya, kalau kita dulu diserah berguru itu serah mati istilahnya itu. Serah mati. Jadi sebagian besar yang saya temukan ini di beberapa tempat itu bahwa untuk orang-orang tua kita yang saat ini sudah menjadi papu-papu yang kelahiran antara syarat berguru 40, 50 itu memiliki syarat dia untuk berguru. Itu yang kita maksud. Dia bawakan barang sesuatu sebagai perlambang. Ada bawa pipa galeng. Apa maknanya? Bahwa siswa itu siap dia dengan segala risiko di perguruan itu. Perlambang baktinya seorang murid. Lah arak lekuk lekas, arak kepen benang andang-andang, kesejahteraan itu maksudnya. Artinya bahwa guru ini oleh kita sebagai orang tua menyiapkan barang sesuatu itu agar dia konsentrasi mendidik anak kita. Jangan dia pergi ke sana kemari mencari sesuatu karena tidak ada sandang pangannya. Itu makanya ada aras kering, arak menemani, supaya dia tidak keluar dari konteks zaman. Sehingga anak kita serah mati zaman. Bayangkan pipa galang selatan. Tenanglah sih, perlambang terangan itu. Pipa galang kita putar tidur. Itu perlambang akan ketenangan. Maka ketika kita sudah menyerahkan anak kita itu guru itu tenang. Ini lambangnya. Kemudian ada andang-andang, beras mutu, kepen benang. Aduh aman, kebutuhan individunya, kebutuhan tingkat pertamanya sesuai dengan hukum Maslow ya. Iya. Terisi kebutuhan individunya itu. Tidak perlu dia pergi hari Jumat, hari Selasa, jam balik yang aja mencak misal gitu. Lagu arah dengan pintu Pak Ngeder, enggak pilih aja kata itu maksudnya. Itu mah butuh sangwai. Iya, betul. Jadi berguru tuh butuh biaya. Iya. Nah, syarat guru. Lalu bagaimana mendapatkan kepercayaan itu kembali? Ada dua cara kita. Mencari atau mencuri. Perhatian. Kita bisa mencuri perhatian. Mana yang paling efektif, mencari perhatian atau mencuri perhatian? Anggot mencuri saudara. Nah, sekarang begini. Ada cewek ya. Mau cari perhatian, sulit mendapatkan perhatian kalau kita mencari perhatiannya. Tapi kalau kita curi perhatiannya, insya Allah dapat kita perhatiannya. Begitu harus kita lakukan pada orang tua kita, orang wali murid kita. Curi perhatian mereka melalui kegiatan-kegiatan yang seperti saya saksikan di tempat ini. Aja sekali waktu nonton bareng, makan bareng, itu saling satu bareng. Itulah cara kita saling mencuri perhatian. Kemudian guru BK kita datangi mereka. Karena informnya bikinkan detail report terhadap anak-anak kita di situ pada hari ini perilakunya seperti ini dan tidak ada hal-hal yang negatif yang kita lakukan.
Itulah cara kita mencuri perhatian agar kepercayaan itu kembali kepada kita sebagai guru. Luar biasa. Baru kita dengar ini. Mencari perhatian sulit. Belum tentu kita dapatkan dapat, tetapi mencuri perhatian banyak pasti waktu. sudah kita dapatkan. Bisa Setiap orang mencuri tapi pasti mendapatkan kan. betul. Luar biasa. Ayo cari emas sekarang Oke. susah, tapi mencuri emas gampang. Toko aja copet ya, maka begitulah ukuran. Betul sekali tadi. Mencuri itu. Nah, ini sekarang. Nah, guru yang saat ini sekarang kan setelah dengan adanya istilah merdeka belajar. Ya. Mana sih yang sebenarnya dimaksud guru untuk diajak beradaptasi? Ya. Dan bukan beradaptasi saja, tapi harus mampu melaksanakan merdeka belajar. Nah, mana yang merdeka dimaksud belajar ini? kan tidak lepas dari kurikulum merdeka juga kan. Nah, kurikulum itu apa? Kan gitu. Nah ini loh. Pada akhirnya kita harus membuka wawasan kita sekarang. Merdeka belajar tidak bisa dilepaskan dengan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka itu sekarang? Tentu di sekolah. Maka sekolah itu harus merdeka. Itulah dia. Apa dasar kemerdekaan kita loh? Manajemen berbasis sekolah. Tidak ada intervensi siapa. Jadi warga sekolah itu yang sendirilah yang menentukan apa yang akan mereka, karena kurikulumnya memberikan kita. Kurikulum itu kan jalan, Ruang ya. ya jalan. Kurikulum itu berasal dari kata kuriri, kan? Jalan. Tentu di jalan ada rambu-rambu. Nah rambu-rambu ini sekarang merdeka belajar itu artinya kalau kita kata merdeka dari merujuk dari kamus kita lepas ya. Tidak butuhkan ruang kelas. Bisa di mana saja. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Tetapi belum dapat kita laksanakan secara komprehensif. Kenapa? Kita masih kurang disiplin dengan kemampuan teknologi anak-anak kita. Tidak ada anak-anak yang tidak memiliki Android. Betul sekarang ini. Maka ini adalah cara kita mencuri perhatian mereka untuk belajar sesuatu. Tentunya guru harus menguasai teknologi itu sendiri. Itu sebabnya pemerintah membuatkan kita akun untuk kita masuk. Bisa masuk dengan kunci yang sudah kita berikan, tapi mau ngapain di akun itu sekarang? Berarti ini intinya melayani apa yang dibutuhkan oleh siswa begitu ya. Iya Guru itu, melayani jadi dia apa sendiri kemauan. yang membawa Itu yang silabusnya. Gue MJK ingin itu ya. begini loh, itu loh. kemauan murid seperti Iya. itu. Kita sebagai Kita ayah, hanya platform fasilitasi, bukan mengajar sekarang ini, Iya, bukan. Memfasilitasi, menjembatani, bukan mentransfer bukan lagi. lagi sebagai Jauh. agen gitu ya. Jauh kemampuan siswa-siswa kita sekarang karena kemampuan dalam hal teknologi. Ternyata siswa kita itu lebih dulu mengamalkan dan mengambil mukjizat Nabi Sulaiman. Loh, kan begitu. Satu-satunya nabi yang bisa mengendalikan angin hanya Nabi Allah Sulaiman. Itu sebenarnya mukjizat untuk Nabi Muhammad, tetapi dititiplah sama Nabi Sulaiman karena Nabi Muhammad tak mau. Dia bilang karena kecintanya terhadap umatnya, jangan nih Tuhan, titipkan saja umatku. Lalu dititipkan pada Nabi Sulaiman. Sehingganya sendirianlah Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan angin. Begitu sekarang umat Muhammad, semua kita bisa mengendalikan angin. Teknologi jawabannya. Nulis di sini, dibaca di Jakarta. Ya maksarul jinni wal insi in istata'tum antabuzu min aktoris sama, katanya Tuhan dalam Rahman itu. Kita diminta untuk menembus langit. Bagaimana caranya? Tentu dengan kemampuan. Jangan berharap dapat menembus langit tanpa menembus kemampuan. Begitulah teknologi ini. Itu. Pertanyaan yang lain lagi berkaitan dengan guru dan masyarakat. Mungkin Pelunggu sering mendengar juga guru yang didatangi oleh wali murid karena dianggap guru itu berbuat salah sehingga timbul ya emosi dan sebagainya, sampai beberapa guru yang dipanggil oleh
kepolisian, bagaimana Ya. perasaan Pelungguh dalam hal Niki dan Kalau seandainya terjadi pada saya, lebih adanya, gimana? Jadi sebenarnya miris juga sih sebenarnya. Ini yang saya sebut tadi itu tidak terbangunnya chemistry yang sampai saling menusuk jantung, chemistry kita antara guru dan murid-murid. Sehingga apa yang kita lakukan itu sangat dicenderungin dia negatif dan merugikan anak-anak. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa hal yang mempengaruhi penyebab semua itu, termasuklah sikap kita, emosional kita masing-masing baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Tetapi sesungguhnya begini, kalau saya sebagai orang tua yang terus terang saja menggali terus filosofis filsafat orang Sasak itu, saya kalaupun terjadi pada anak-anak saya itu ada kalimat basis ya orang Sasak itu selalu untung. Misalnya tebitak kentok kenapa berdarah. Orang kita Sasak pun untung baik entah berdarah di empat tuh katanya. Itu untuk menenangkan dirinya. Karena landasan berpikir orang Sasak tentang apa yang dia dapatkan dalam perkiraan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Tuhan tidak akan membebankan hambanya dengan beban yang tidak mampu dipikul. Bisa bakat nih, beta kentok misalkan, untung beta berdarah aneh. Seandainya leka masih untung harus stowe kentok. Untung deh dua-duaan, untung dia penentang merah. Bakat penentang untung dia palang kolak untung dia mati pun untung mati dia lelah aja, lelah free dia. Itulah orang Sasak, selalu merasa beruntung dengan keadaan yang didapatkannya. Nah, ketika ada orang-orang seperti itu tidak memahami filosofis orang Sasak yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, perlu kita literasi kebudayaan lebih hebat ini. biasa. Nah, memang ini memang banyak kasus sih. Ya. Kemudian kembali kepada keberadaan guru. Kadang-kadang banyak pertanyaan juga setelah ini. Guru itu dianggap orang paling pintar, paling hebat, paling menguasai. Tapi mengapa dilihat dari kesejahteraan guru ya kalah oleh bekas siswanya begitu? Bagaimana pandangan itu bisa terjadi di masyarakat? Udah gawe pinter guru dia lagu penghasilan anak murid salah. Nah, marah kadang-kadang itu dia tidak tahu. Padahal guru kan bukan semata-mata untuk menjadi seorang ekonom yang hebat dan hanya dia memiliki ilmu saja kan begitu. Ibarat Rabu dan kita ibaratnya sebuah timbangan, satu timbang emas, lagu saberaji kan emas, bukan timbangannya. Nah, bagaimana? Ya, pandangan memang lucu terasa guru niki jam. Kenapa? Pertama dari sikap kita sendiri, ada teman-teman kita yang seperti itu. Nah, memang benar. Guru Pak Adi kan guru, contoh lah, gurunya Pak Bupati. Kok kenapa tidak gurunya yang jadi bupati? Nah, itu. Ini yang tidak dipahami kalau itu kalimat guru itu bukan bertujuan ke arah sana, tetapi dia menunjukkan jalan ke arah sana. Tanya kekayaan. Guru tidak pernah berpikir menjadi kaya raya, tetapi akan menunjukkan jalan menuju kaya raya. Dan memberikan ilmu untuk menjadi kaya raya. Kepada siapa? Siswa-siswa. Ini ibaratnya kita pada satu tempat mau menuju Mataram. Ini jadi sangun menuju ke Mataram. Guru loh ini, kita loh. Itu kita analogikan ini. Ande-ande ya. Injang tadi perempatan Pancor, gitu. Ini jadi sangun menuju ke Mataram. Ini sepeda motor sudah berangkat nih minyak. Tetapi guru itu tidak pernah ingin ke Mataram karena dia hanya mengantarkan siswanya menuju tujuannya. Jadi peran guru itu adalah mengantarkan. Mengantar, bukan pembawa. Betul. Kalau pembawa itu, ya, dia ikut serta, menghantarkan mereka, tidak ikut serta.
Untuk menjadi kaya, menghantarkan mereka menjadi kaya dengan satu. Menunjukkan jalan menuju kekayaan tanah, membekali mereka untuk mendapatkan kekayaan itu fungsi guru. Makanya kastanya adalah kasta tertinggi. Luar biasa. Itu Luar biasa Pak Kapit ini. Patut makanya masyarakat masih menyebut Blonggo itu Pak Guru Muhir. Dia tuh sebut Pak Camat. Lagu ini mungkin terakhir ya. Terakhir. Lagu melet yang mana-mana segar nih kita. Segar sih itu ke tembangan terus nyair nih kita sebagai closing kita pertemuan nih kita. Kayaknya kita punya acara khusus ini aja. Gitu. Kalau memang begini nah. Oke, saya siap. Bikinkan kita kelompok, 3 kelompok atau 4 kelompok yang tim kita ini 20 orang kita akan bikin menjadi pembayun cilik. Nah, itu ekstra yang didambakan oleh pimpinan kita di sini. Insya Allah kami akan. Saya tantang seluruh warga SMP 1 Selong lebih cepat, lebih baik. Benar kan? Sebab apa? Pembayun ini kan di masyarakat itu lumayan bisa sebagai profesi khususnya. Oke, mungkin ada saran yang perlu disampaikan untuk kami di sini. Kenapa Blonggo niki punya apa? Punya multi peran di SMP niki sebagai wali murid ya, budayawan, pendidik, dan birokrat. Sekarang kan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Ngiring, mungkin ada pesan untuk kami harus perbaiki diri, apa yang harus kami lakukan di sekolah ini. Ada pengalaman yang menjadi catatan saya secara pribadi. Itu tentunya lepas dari baik dan buruknya, plus minusnya. Kan itu dari kita. Kalau dia plus bukan manusia namanya, itu harus plus minus. Memang semua dijejari perigi dan di sini. Dari yang terbesar yang sedang di Turki, sekarang alhamdulillah di sini juga SMP-nya. Yang nomor 2 juga di sini sekarang di UGM, di Fakultas Sastranya, Sastra Murni juga di sini. Dan sekarang yang ketiga dari sini. Dan insya Allah yang keempat juga akan ke sini. Kenapa? Masih ada yang kecil? Masih yang nomor yang keempat. Mengapa? Kalau kita merujuk teori sosiologi, ciri masyarakat modern itu adalah mencarikan tempat-tempat pendidikan yang baik dan layak serta laik ini. Baik, layak dan laik. Suka. Ya. Nah, itu. Bukan. Suka bahasa Inggrisnya. Bukan. Jadi gini, bukan like-nya. Like not English. Oke. No. Jadi baik, layak dan like. Ya. Kapal nih, like jalan katanya itu. Itu ya kan? Karena memenuhi persyaratan. Ya, memenuhi itu. Persyaratan. Nah, itu pada alhamdulillah hipotesa saya yang selama ini tentang SMP 1 itu, alhamdulillah, dari 2 data yang muncul pada pribadi saya adalah saya acungkan jempol. 1, dari sikapnya di rumah, perilakunya alhamdulillah sangat berbeda dia dengan dalam tanda kutip sekolah-sekolah tertentu yang ini. Jadi apa yang akan dikerjakan dia tahu peran dan fungsinya. Kak manage waktu itu yang sisi yang bisa kedepankan sehingga anak saya yang ke nomor 3 juga saya masukkan ke tempat ini. Terima kasih atas kepercayaan. Cuma saja ini kaitannya dengan jargon kita yang di Lombok Timur, dan terus terang saja pakaian adat ini. Alhamdulillah kami yang di waktu di Dispar membuat lahan staf atas supaya ini mohon kiranya pada hari Kamis itu sedapat mungkin kata full day sasak atau sasak des full gas. Ya kenapa? Karena kebudayaan sasak ini kebudayaan sangat luar biasa. Contoh, jangan hanya bajunya saja, pakaiannya dan sebagainya yang sasak, tetapi juga sedapat mungkin kalimat-kalimat kita, meskipun kita pakai bahasa Indonesia itu, mari kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang memiliki adab dalam berbahasa. Kemudian yang kedua, mungkin karena ini adalah kita karakter itu bukan diajarkan, tapi harus ditanamkan.
kalau bisa hari Kamis saya numpang titip ini, titip ide ini satu jam full anak-anak ini belajar antre dengan cara Betawi. Cara Betawi. Kenapa? Itulah sikap adab kita yang untuk jadi manusia yang merendahkan diri kepada sesama manusia. Belajar Betawi saja dulu itu, latih dia kalau 3 tahun dia berlatih Betawi, maka dia akan menjadi karakternya Betawi. Dipaksa, terpaksa, dan menjadi biasa. Maka kita akan menemukan anak kita yang tindih dalam bersikap. 3 ranah kebudayaan dalam salah satu. Knowledge, afektifnya, psikomotornya, pengetahuannya, sikap dan tata caranya. Itu aspek kebudayaan rasa takut 3. Sepertinya aspek-aspek kebudayaan itu sangat mirip dia dengan psikologi, dan kebudayaan merupakan tolok ukur kemajuan sebuah bangsa yang kita sebut dengan peradaban. Kebudayaan itu, nah, apa yang kita katakan dengan kebudayaan itu, ya, sepanjang sejarah, sepanjang sejarah. Kedua, selebar pikiran. 3, seluas wawasan manusia, serta selama bumi berputar. Itulah kebudayaan. Kebudayaan tidak persoalan sapu, bebat dan tampet, atau persoalan begending, guling dan nyibing belakang. Tapi kebudayaan adalah persoalan manusia dengan dirinya sendiri, dengan alam sekitar, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ranah kebudayaan manusia. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa memang narasumber kita kali ini, tapi ini bukan yang terakhir rasa, bukan itu, tapi kita berharap semoga beliau siap dan sehat dan mau bersama kita kembali dalam episode yang akan datang. Tapi satu hal yang sangat tertarik saya secara pribadi, yaitu sebagai guru, jangan berusaha untuk mencari perhatian, tetapi mencuri perhatian itu penting. Itu yang saya tangkap dari beliau. Berikan aplaus untuk Pak Guru Muhir yang kami kasih. Terima kasih Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.